Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Purwanti. Kembali lagi bersama acara ngabuburit bersama Wedi Lobster. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih lobster bisa berganti kulit. Kok bisa? Caranya gimana? Gitu loh. Nah, kita akan bahas tuntas di video kali ini. Ikuti terus. Nah, teman-teman, untuk si lobster sendiri itu punya kulit luar yang namanya exoskeleton. Nah, exoskeleton ini harus berganti setiap kali dia memerlukan ruang untuk tumbuh. Jadi, proses molting ini sendiri itu berfungsi untuk pematangan gonad induk dan juga untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Proses molting ini terjadi ketika si lobster mulai berumur 1 minggu dan masih dalam masa pertumbuhan. Selama proses molting itu lobster membutuhkan tenaga yang banyak, jadi dia seringkali terlihat lemas. Itu bukan mati karena itu mau proses molting ya. Nah, saat molting dia akan tahu sendiri, dia akan mencari tempat yang nyaman dan nyaman, jauh dari lobster lain, lalu jauh dari sirkulator air. Jadi kan agar proses moltingnya itu bisa berjalan lancar. Nah, kalau dia tidak segera menemukan tempat yang dirasa nyaman untuk dia sendiri, itu dia akan mengalami stres lalu berujung dengan kematian. Sangat menyedihkan. Jadi proses molting pada lobster itu sendiri dimulai dari kepala, pundak, lutut, kaki. Enggak, dia nggak punya pundak, lutut, kaki ya. Nah, proses moltingnya itu dia berawal dari kepala, lalu disusul dari tubuh, bagian tubuhnya. Dia akan terlihat seperti kloget-kloget begitu ya, bahasa Jerman atau apa itu nggak tahu saya. Nah, terus di situ nanti dia akan seluruhnya terlepas cangkang dengan tubuhnya. Lalu setelah selesai molting ini dia akan kehabisan tenaga karena untuk melepaskan bajunya itu butuh tenaga yang besar, jadi dia akan kehabisan, lalu dia lemas, lalu butuh waktu 3 hari untuk mengeraskan kulit arinya itu sendiri. Jadi proses mengerasnya kulit cepat atau lambatnya itu tergantung kalsium yang ada di lobster dan juga yang ada di dalam air. Jadi dikasih susu aja biar kalsiumnya banyak. Tapi enggak lah, masa pakai susu, enggak. Dengan diperhatikan makanannya ya teman-teman. Selesai molting dia itu mengeluarkan cairan yang namanya feromon atau atraktan. Jadi itulah cairan atau lendir yang memicu lobster lain untuk memakan dia. Nah, sebab-sebab lain yang terjadi itu juga karena teman-teman tidak menyediakan pakan yang cukup untuk mereka. Jadi mereka saling berebut karena nggak ada makanan, jadi temannya yang dimakan. Teman makan teman, dasar. Jadi untuk meminimalisir sifat kanibalisme itu juga ada caranya ya teman-teman. Caranya gampang kok, ketik rek spasi. enggak. Jadi caranya itu teman-teman harus menyediakan makan yang cukup untuk mereka, jadi biar nggak rebutan lah istilahnya, biar nggak teman makan teman. Terus teman-teman juga harus menyiapkan shelter atau tempat sembunyi atau tempat untuk molting itu yang cukup. Dikasih juga tempat yang agak luas, kolam yang lebih luas. Nah, nggak gitu nanti mereka bingung cari tempat untuk molting. Lalu ada juga menseragamkan
satu kolam itu dengan ukuran yang sama, misalnya segini semua. Jadi jangan ada yang lobster besar, jangan ada yang lobster kecil, jadi nanti mereka saling memakan, kasihan kan. Jadi kesimpulan di video kali ini itu adalah proses molting itu terjadi karena sering berganti air. Jadi saran saya, teman-teman jangan terlalu sering mengganti air, karena si lobster itu sendiri akan butuh waktu, butuh adaptasi lagi dengan air itu sendiri. Untuk itu sebenarnya proses molting itu sendiri sangat alami terjadi. Jadi tidak apa-apa, karena mereka juga butuh baju baru untuk bertumbuh menjadi lobster yang lebih dewasa, lebih besar. Proses kanibalisme itu sendiri ya, itu dipicu karena dia itu habis ganti kulit, terus masih empuk, jadi memicu lobster lain untuk memakannya, pakannya juga kurang. Nah, untuk itu saran dari saya itu mengisolasi mandiri si lobster yang setelah habis molting. Lalu jangan lupa beri pakan yang cukup agar tidak rebutan. Lalu memberi shelter atau tempat sembunyi untuk molting itu sendiri yang cukup, yang lebih besar dari lobsternya, jadi biar dia lebih merasa aman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana budidaya lobster air tawar itu sendiri, ikuti workshop kami dari Gema Farm. Bagaimana budidayanya, bagaimana merawatnya, bagaimana memberi makannya, bagaimananya itu. Jangan lupa ikuti workshop, hubungi admin yang ada di bawah ini, tanya-tanya saja kepada mereka, lalu ikuti workshopnya. Untuk video kali ini saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capek.